Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dialah zat yang memberikan kita hati yang lunak sehingga mau untuk menerima kebenaran dan mau untuk menerima nasihat. Dan di kesempatan kali ini kita berkumpul dalam rangka untuk bersama-sama mempelajari nasihat yang Allah sampaikan melalui Al-Quran, juga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya tentang bagaimana penyesalan manusia kelak di yaumil akhir. Namun sebelumnya kami ingin menyampaikan sesuatu. Yang pertama, bahwa sebenarnya kajian di malam hari ini adalah kajian dadakan. Biasanya kalau model dadakan terasa lebih renyah, begitu ya. Itu kalau digoreng dadakan ya. Maksud kami adalah tidak ada niat dari awal untuk menyelenggarakan tabligh akbar, sehingga tidak ada maksud untuk mengumpulkan massa atau mengadakan kerumunan. Dipahami insyaallah ya. Jadi kalau sekiranya ini dianggap sebagai aktivitas yang mungkin kurang diperkenankan oleh aturan pemerintah, pertama mewakili panitia penyelenggara mohon maaf, karena sebenarnya yang direncanakan adalah kajian ini lebih bersifat internal. Cuman karena bocor, pengumuman masuk kemana-mana, jadinya yang hadir alhamdulillah sampai belakang. Kemudian kajian ini diselenggarakan pasca sholat isya. Sebenarnya makruh kita ngobrol setelah sholat isya. Nabi SAW, kana Nabi SAW yakrahu an-nauma qabla al-isya wal hadithu ba'dahu. Nabi SAW membenci, memakruhkan tidur sebelum sholat isya dan ngobrol setelah sholat isya. Makanya sebenarnya setelah sholat isya itu kita tidur, bukan kajian. Jadi nanti nggak lama ya, biar nanti tidurnya tidak terlalu malam. Kecuali dalam satu kondisi, bahwa as-samar atau bergadang tidak tidur setelah sholat isya dikecualikan dalam hal yang makruh ini ketika digunakan dalam rangka untuk mutala'ah, digunakan dalam rangka untuk belajar syariat, sebagaimana judul bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu di antara cara untuk membendung potensi maksiat yang dilakukan oleh seorang muslim adalah segera istirahat setelah sholat isya. Sebab maksiat terbesar seorang hamba ketika dia sudah bergandengan dengan HP adalah setelah isya. Maka kita ikuti sebagaimana saran Nabi SAW, kalau antum tidak punya kegiatan mutala'ah, tidak isya saja semua dan ibadah sebaik tema yang manusia
Allah menyebutkan aneka nama yang rata-rata menakutkan. Misalnya hari kiamat dengan yaumut taghabun. Hari taghabun, taghabun artinya manusia saling membodohkan. Karena ketika itu orang membodohkan dirinya sendiri, atau mukmin membodohkan orang kafir, disebabkan karena mereka tidak beramal atau ketinggalan dalam beramal. Allah Subhanahu wa taala juga menyebut hari kiamat dengan yaumul hasrah. Hari di mana semua manusia merasa rugi. Hari kerugian besar. Karena pada waktu itu manusia banyak yang merasa rugi, manusia menyesal disebabkan karena dia telah banyak melakukan pelanggaran ketika di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Hajj ayatnya, yauma tarawunaha tadullu murdi'atin wa tad'u kullu dhati hamlin wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Pada hari di mana engkau bisa tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ibu yang sedang menyusui bayinya, dia tinggalkan bayinya. Seorang manusia itu sangat mencintai manusia yang lain adalah ketika seorang ibu sedang menyusui anak yang baru saja dia lahirkan. Kondisi cintanya manusia yang paling puncak adalah cintanya seorang ibu anaknya yang lahirkan. Sedemikian dia tinggalkan bayi takutan. Wa tad'u hamlin hamlah. Dan setiap wanita yang guguran. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Bisa lihat manusia itu mabuk sementara mereka tidak dalam kondisi minum khamr. Walakinna 'adzaballahi syadid. Namun disebabkan karena azab Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwasanya kelak manusia akan Allah Ta'ala dalam kondisi akan urat, nggak pakai alas kaki, nggak pakai baju sama sekali, ghurlan, dan dalam kondisi tidak dikhitan. Tuannya kembali utuh sebagaimana ketika dilahirkan. Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengarkan hal ini, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kodratnya seorang wanita merasa malu." Lalu beliau mengatakan, "Yanduru ba'duhum ba'dha." Ya Rasulullah, kalau seperti itu suasananya, apa enggak lirik-lirikan ya Rasul? Sehingga kanan kiri kita semuanya telanjang, termasuk kita sendiri telanjang. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-amru asyaddu min dzalik. Suasananya lebih genting dibandingkan. Coba bayangkan orang yang dalam kondisi telanjang dan dia tidak merasa malu. Kapan itu jamaah? Kapan itu? Ketika orang itu sangat panik. Paniknya seorang hamba, selama logikanya masih berjalan, mungkin dia akan masih merasa malu kalau dia nggak pakai celana. Misalnya, masjid ini bergetar, ya, terjadi gempa bumi, mau roboh, Anda akan berduyun-duyun berlomba untuk keluar. Kira-kira orang yang telanjang ketika itu sadar nggak? Mungkin masih sadar. Karena tingkat paniknya tidak sebagaimana yang terjadi ketika yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an di banyak ayat. Kiamat itu sesuatu yang menakutkan. Makanya salah satu di antara cara yang paling mujarab untuk mengendalikan manusia yang kadang dia suka nakal bermaksiat adalah, dan itulah bimbingan Allah Subhanahu. Inna awwala ma nuzila ila Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mufassalat. Sesungguhnya surat yang awal-awal diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surat al-mufassalat. Surat al-mufassalat itu apa? Surat yang ayatnya pendek-pendek. Dimulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas.
Fiha dzikrul jannati wan nar. Di surat Al-Mufassalat Allah banyak menyebutkan tentang surga dan neraka. Hatta idza thaban nasu ilal Islam, sampai akhirnya ketika masyarakat sudah mau menerima Islam disebabkan karena mereka diingatkan dengan akhirat. Nazalal halal wal haram, baru Allah turunkan. Sehingga pembahasan masalah hukum, ini wajib, ini sunnah, ini halal, ini haram, itu turun belakangan jamaah. Pertama kali muqaddimah yang Allah berikan agar manusia mau menerima hukum adalah Allah Subhanahu wa taala turunkan peringatan tentang masalah penguatan akidah akan adanya akhirat. Karena orang kalau nggak percaya akhirat, dia akan menjadi manusia yang nggak bisa diatur. Makanya inilah rahasia Allah sering sekali menggandengkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Alladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau orang tidak percaya dengan hari akhir, dia akan menjadi manusia yang susah untuk diatur. Baik. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebut salah satu di antara nama hari akhirat, Yaumul Qiyamah, adalah Yaumul Hasrah. Salah satu di antara nama hari kiamat adalah Yaumul Hasrah. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah di surat Maryam ayat 39. Wa anzirhum yaumal hasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Surat Maryam ayat 39. Berikan peringatan kepada mereka Yaumal Hasrah, tentang keberadaan Yaumul Hasrah, tentang keberadaan Yaumul Qiyamah. Idh qudiyal amru, ketika segala urusan telah ditetapkan, wahum fi ghaflatin, sementara mereka saat ini dalam kondisi lalai, tidak mengimani keberadaan akhirat. Apa makna Yaumul Hasrah? Yaumul Hasrah maknanya adalah hari penyesalan. Salah satu di antara nama hari kiamat adalah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah hari penyesalan. Kenapa disebut sebagai hari penyesalan? Ada dua pendekatan yang diberikan oleh ulama tafsir. Yang pertama, karena semua manusia menyesal, mu'minuhum wa kafiruhum, baik yang mukmin maupun yang kafir, nggak ada satupun yang nggak menyesal. Dan ini sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Fajr ayat 24. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Manusia mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati. Sungguh sangat disayangkan apa yang telah aku perbuat selama hidupku. Dan itu adalah ucapan seluruh manusia. Mereka merasa menyesal ketika di hari kiamat. Karena itulah hari kiamat disebut dengan Yaumul Hasrah. Pendekatan yang kedua, karena umumnya manusia ketika itu menyesal, meskipun ada sebagian yang diberi jaminan keamanan oleh Allah Ta'ala dan dia berbahagia ketika itu, yaitu as-salihun, baik di kalangan para nabi dan orang-orang yang mengikuti beliau atau mengikuti mereka alaihimus salatu wassalam. Apa perbedaan pendekatan pertama dengan yang kedua? Kalau menurut pendekatan yang pertama semuanya menyesal. Kalau pendekatan yang kedua, dominan manusia menyesal, sehingga karena dominan menyesal maka hari itu disebut sebagai hari penyesalan. Salah satu di antara dalil bahasanya ada sebagian hamba Allah yang diselamatkan dari penyesalan adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-An'am. Ada sebagian di antara hamba Allah yang dijamin oleh Allah sehingga dia tidak menyesal di yaumil qiyamah. Allah sebutkan di surat apa tadi? Al-An'am ayat 82. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun.
Hafal ayat ini? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan mereka tidak mengotori imannya dengan kezaliman, maka mereka mendapatkan jaminan keamanan. Ulaika lahumul amnu, merekalah orang yang mendapatkan jaminan keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Dan yang dimaksud tidak mengotori imannya dengan kezaliman, kezaliman di sini maknanya apa jamaah? Syirikan. Sebagaimana tafsir Nabawi, tafsir yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat ayat ini turun, syaqqa dzalika ala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa keberatan. Lalu mereka berbondong-bondong datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ayyuna la yadlim nafsah. Ya Rasulullah, ada enggak manusia di antara kita yang enggak pernah mendolimi dirinya sendiri? Karena mereka memahami yang dimaksud mendolimi dirinya sendiri adalah berbuat maksiat. Alam tasma' qaulal abdis salih, la ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Bukan seperti itu maksudnya. Perhatikan ucapan seorang hamba yang saleh, yaitu Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai putraku, janganlah kau melakukan kesyirikan kepada Allah, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Maka yang dimaksud walam yalbisu imanahum bidzulmin, dia tidak mengotori imannya dengan kezaliman, maksudnya adalah dengan kesyirikan. Orang semacam ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jaminan keamanan di akhirat. Allah berikan jaminan keamanan di akhirat. Baik. Namun secara umum semua manusia menyesal disebabkan karena dia tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan maksimal. Orang yang baik mereka menyesal karena dia tidak bisa menambah amal, tidak bisa memperbanyak amal yang dia kerjakan. Sementara orang yang jahat mereka menyesal kenapa dulu mereka berbuat maksiat. Karena itulah di hari itu disebut oleh Allah sebagai Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Karena seluruh manusia menyesal. Tayyib. Selanjutnya di sini kita akan menyebutkan penyesalan 3 jenis manusia. Hasaratul mu'minin, hasaratul mubtadi'ah, wa hasaratul kafirin wal munafiqin. Penyesalan orang mukmin, penyesalan ahli bid'ah, dan penyesalan orang munafik, orang kafir, orang musyrik. Yang pertama, kita akan membahas penyesalan orang-orang yang beriman. Bagian ini kita paling berkepentingan. Barangkali salah satu di antara kita telah melakukannya sementara kita tidak sadar. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Anda kajian lalu mendapatkan ayat Al-Qur'an disebutkan sebagai dalil, pahami itu anugerah yang besar. Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, maukah kalian pergi ke satu tempat lalu dia bisa mendapatkan 2 ekor onta, gak pakai bayar dan bukan atas dasar kezaliman? Berarti onta itu gratis ya Rasulullah. Itu onta gratis, tinggal ngambil, dapat 2 ekor. Mau ya Rasulullah? Siapa yang gak gelap? Misalnya bapak-bapak diminta coba datang ke daerah satu, ambil 2 ekor sapi, free, silakan bawa pulang. Mau kira-kira? Anda akan berlomba untuk itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apabila kalian mengkaji 1 ayat Al-Quran atau 2 ayat Al-Quran, maka itu lebih baik dibandingkan sekian ekor onta yang kalian bawa dari daerah tersebut tanpa ada permusuhan apapun, tanpa harus mengeluarkan biaya apapun. Dan itu bisa kita jumpai di majelis ilmu ketika narasumbernya menyampaikan ayat-ayat Allah sebagai dalil. Hadirkan ihtisab demikian. Ayat yang saya dapatkan ini lebih berharga dibandingkan 2 ekor sapi, 3 ekor sapi. Tergantung jumlah ayat yang Anda pelajari.
Baik. Kembali ke sini. Kita akan membaca penyesalan yang dilakukan oleh orang-orang mukmin. Ada beberapa penyesalan yang itu dialami oleh orang-orang yang beriman. Meskipun dia mukmin, ahlu tauhid, dan meninggalkan kesyirikan, namun dia menyesal karena telah melalaikan beberapa perbuatan penting berikut. Yang pertama, penyesalan orang mukmin disebabkan karena dia tidak perhatian terhadap surat Al-Baqarah. Disebabkan karena tidak perhatian terhadap surat Al-Baqarah, tidak membacanya, tidak mempelajarinya, tidak berusaha untuk mengamalkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah." Pelajarilah surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakatun. Karena mempelajari surat Al-Baqarah, memberikan perhatian terhadap surat Al-Baqarah adalah keberkahan. Wa tarkuha hasratun. Dan meninggalkan surat Al-Baqarah itu sumber penyesalan. Saat ini barangkali kita tidak sadar, karena kita mengandalkan yang penting anak saya ada di pesantren, tahfidz Quran. Bapaknya gimana? Wallahu a'lam. Sehingga yang kita targetkan adalah anak kita, sementara kita sendiri barangkali kurang perhatian untuk jatah diri kita sendiri. Kita tidak perhatian untuk belajar serius, ya. Sementara Nabi SAW menyebutkan meninggalkan surat Al-Baqarah dalam arti tidak mau mempelajarinya. Kita kalau membaca Al-Quran biasanya dimulai dari bagian mana, Pak? Juz Amma. Kenapa? Karena itu suratnya pendek-pendek. Tapi kalau Al-Baqarah, Masya Allah kok sudah panjang segini. Takut duluan karena suratnya yang panjang. Tapi Nabi SAW ngasih motivasi, Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakatun. Baca surat Al-Baqarah, mempelajarinya adalah sumber keberkahan. Wa tarkuha hasratun. Dan meninggalkannya adalah sumber kerugian, sumber penyesalan. Wala tastati'uhal batalah. Dan surat ini tidak sanggup untuk dikalahkan oleh al-batalah. Dan yang dimaksud dengan al-batalah adalah as-saharah, para tukang sihir. Walhamdulillah, Allah kasih kemudahan. Ada satu kajian khusus yang kami laksanakan, tapi di Jogja, ya. Khusus tafsir surat Al-Baqarah. Anda kalau mau ikut silahkan, nanti balik lagi ke sini. Tiap hari Senin. Sekarang masih libur karena PPKM. Dan satu hal yang penting, barangkali Anda bisa buka forum kajian khusus tafsir surat Al-Baqarah. Semoga bisa mengamalkan hadis ini. Fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasar. Mempelajari surat Al-Baqarah sumber keberkahan, sementara meninggalkan surat Al-Baqarah sumber penyesalan. Minimal dalam seumur hidup, minimal sekali khatam. Bukan cuma baca, ya, khatam tafsir surat Al-Baqarah. Nanti bisa diagendakan, ya, baik di masjid ini maupun di masjid yang lain. Yang jelas Anda libatkan diri Anda, kalau bisa surat Al-Baqarah saya khatam, pernah ikut kajian tafsir. Yang nyental berapa persen itu urusan belakangan. Yang penting Anda pernah mempelajarinya. Sebagai usaha yang Anda lakukan untuk mendekat ke surat Al-Baqarah. Tayyib. Dan ini salah satu di antara fadlu suratil Baqarah, keutamaan dari surat Al-Baqarah. Kemudian kita beralih ke yang kedua. Penyesalan mukminin di hari kiamat yang kedua adalah penyesalan ashabul majalis allati takhlu min dzikrillah. Penyesalan orang yang berkumpul dalam satu majelis tapi di situ tidak ada zikrullah. Gak ada salawat untuk Nabi SAW, tidak ada kajian ilmu, tidak ada memberi nasihat, cuman ngobrol biasa. Gak ada nilai penting dalam obrolan itu.
Apalagi kalau sudah bicara masalah politik, pasti nanti akan menyinggung nama, sehingga kita jadinya gerenengi orang lain, menggunjing orang lain, sementara kita tidak ada perasaan berdosa. Padahal hakikatnya kita sedang membagi pahala yang pernah kita kerjakan kepada orang lain. Kita taruh amal kita di timbangan orang lain dengan cara mencela dan mencaci maki orang lain dalam majelis ghibah. Majelis yang sifatnya mubah, tidak membahas masalah ghibah, tidak membahas hal yang haram. Jadi penyesalan kalau tidak diiringi dengan zikrullah dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira bapak-bapak ilmu tentang ini sudah memilikinya. Tapi ini yang paling sering kita langgar. Ini yang sangat sering kita langgar. Makanya pastikan kalau Anda sedang duduk bareng dengan kawan-kawan, begitu bubar, baca apa? Kafaratul majlis. Kafaratul majlis fungsinya itu ada dua. Jika majlis itu adalah majlis mulia, misalnya majlis ilmu, majlis zikir, majlis di mana kita bisa mendapatkan manfaat dan ibadah kepada Allah Ta'ala, maka fungsi kafaratul majlis adalah sebagai khitam, sebagai stempel, sehingga amal soleh yang kita lakukan dalam majelis itu diabadikan sampai kiamat. Yang kedua, majelis yang kita lakukan adalah majelis yang atau atas membahas masalah yang mubah, nggak ada nilai ilmu, nggak ada nilai sekali, maka kafaratul majlis di situ fungsinya adalah sebagai penebus dosa. Maka jangan lupakan sebenarnya yang lebih butuh kafaratul majlis, yang lebih butuh kafaratul majlis itu ketika kita kumpul bareng kawan-kawan, lagi istirahat kerja sambil makan bersama pabrik, biasanya apa? Ngobrol. Selesai bubar. Padahal ini lebih dikasih apa? Kalau Al-Quran bersama nyimak dan sebagai bagian dari adab, Anda iringi dengan kafaratul majlis. Walhamdulillah, ini sebagai stempel, semoga jadi amal yang abadi. Dan mohon untuk diperhatikan, majelis yang gak ada nilai pahala sama sekali lebih butuh kafarah agar tidak meninggalkan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkuru fihi Allah azza wa jalla wa yusallu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamah." Apabila ada sekelompok orang yang mereka duduk bareng, tapi dalam majelis mereka tidak melakukan zikrullah, nggak ada zikir sama sekali, tidak ada penyebutan Al-Quran, tidak ada penyebutan dalil hadis, dan mereka tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan menjadi sumber penyesalan kelak di hari kiamat. Wa in dakhalul jannata litsawab, meskipun bisa jadi mereka bisa masuk surga untuk mendapatkan pahalanya. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita perhatikan dalam setiap majelis. Antum misalnya mengatakan, mari kita baca kafaratul majlis. Seperti ini boleh atau tidak? Apakah ini termasuk ajakan untuk zikir jama'i? Syekh Dr. Abdullah mengatakan, beliau muridnya Syekh bin Baz, Abdullah Al-Jibrin rahimahullah mengatakan, beliau pernah ditanya tentang apa hukumnya ketika sebelum makan ada salah satu, kita makan jamaah ya, ada orang yang makan jamaah, kemudian sebelum makan ada salah satu di antara anggota yang ikut jamaah tadi mengatakan, mari baca bismillah. Apakah itu termasuk zikir jamaah? Beliau mengatakan, jika maksudnya litadzkir, dalam rangka untuk mengingatkan yang lain dengan zikir yang munasib, zikir yang sesuai pada kegiatan itu, hukumnya sunnah, tidak masalah.
Karena itu ketika dalam satu forum, mari kita akhiri forum ini dengan kafaratul majlis. Jika tujuannya adalah litadzkir, untuk mengingatkan kepada anggota forum agar mereka membaca kafaratul majlis, insyaallah yang ngaca ini dapat pahala. Sehingga ini tidak terhitung sebagai dzikir jama'i, karena fungsinya bukan untuk memimpin kalimat itu, tapi fungsinya adalah untuk mengingatkan kepada yang lain agar mereka membaca kafaratul majlis. Tayyib. Selanjutnya, penyesalan yang ketiga. Penyesalan mukmin ketika di yaumil qiyamah adalah penyesalan mereka yang rakus terhadap jabatan, sehingga dia berharap untuk jadi pemimpin, baik kelas negara maupun kelas yang lebih rendah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innakum satahrusuna 'alal imarah wa innaha satakunu nadamatan wa hasrah. Fa ni'matil murdi'ah wa bi'satil fatimah." Hadis riwayat Bukhari. Sungguh kalian akan menjadi orang yang sangat rakus semangat untuk bisa mendapatkan imarah, mendapatkan jabatan. Dan apa yang beliau sampaikan ini terjadi di akhir zaman. Bahkan tidak hanya akhir zaman. Di masa ketika terjadi perebutan kekuasaan antara satu bani tertentu dengan bani yang lain. Kemudian sampai zaman sekarang, wallahu alam sampai kapan? Semua orang punya semangat, atau banyak orang yang punya semangat untuk bisa menjadi pejabat. Coblos aku, pilihlah aku, dan seterusnya. Tahrusuna 'alal imarah, mereka sangat semangat untuk bisa mendapatkan jabatan. Wa innaha satakunu nadamatan wa hasrah. Dan sungguh yang namanya jabatan akan menjadi sumber penyesalan kelak di hari kiamat. Fa ni'mal murdi'ah wa bi'satil fatimah. Ketika masih di dunia dia merasakan kenikmatan. Kenapa? Karena masih disusui. Tapi begitu disapih, dia langsung mendapatkan penyesalan. Beliau menyampaikan satu ungkapan, ni'mal murdi'ah wa bi'satil fatimah. Ketika masih disusui masih enak, begitu disapih langsung mendapatkan kerugian yang besar. Waktu dia masih menjabat, dia bisa merasakan banyak kenikmatan. Begitu selesai usia jabatannya, dia akan mengalami kebangkrutan yang parah. Dan itu ancaman yang diberikan oleh Nabi SAW kepada orang yang rakus jabatan. Illa man addaha bihaqqiha, kecuali orang yang menaruh jabatan tersebut sesuai dengan haknya. Dan Nabi SAW meminta untuk tidak menuntut jabatan, tidak meminta jabatan, tapi kalau ditunjuk dan kita merasa mampu, silahkan maju. Namun kalau meminta, hukumnya tidak diperbolehkan. Baik, apakah melamar kerja itu termasuk bentuk meminta jabatan, jemaah? Ya, misalnya ya, Anda daftar CPNS, apakah itu termasuk di antara meminta jabatan? Ya atau tidak? Ya, saya bahas ini di buku saya Fikih ASN. Ada yang bertanya, kalau kayak gitu apakah termasuk meminta jabatan? Karena yang namanya ASN itu termasuk unsur aparat negara, makanya disebut ASN, tapi aparat sipil. Tayyib. Jawabannya bahwa di sini ASN ada, nggak usah angkat tangan ya, barangkali ada. Bahwa pekerjaan untuk aparat itu ada dua, ada yang memiliki wilayah dan ada yang tidak punya wilayah. Kalau yang tidak punya wilayah, wilayah dalam arti wewenang tertentu, maka daftar di situ tidak termasuk di antara bentuk meminta jabatan. Misalnya nggak punya wilayah apa Pak, yang nggak punya wewenang, ya yang bagian teknis, bagian administrasi, kemudian guru, yang sifatnya fungsional. Tapi kalau yang punya wilayah, dia punya wewenang tertentu, kebijakan tertentu,
yang meng-ACC proyek, yang apalagi misalnya yang menyetujui adanya kegiatan tertentu di masyarakat dan seterusnya, maka ini ketika diminta termasuk di antara bentuk meminta jabatan. Tayyib. Selanjutnya, termasuk di antara kerugian mukmin, penyesalan seorang mukmin kelak di hari kiamat adalah tidur tanpa zikir. Tidur tanpa zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara sumber hasrah, sumber penyesalan adalah orang yang tidur ala ghairi dzikrillah, tapi tidak didahului dengan zikir. Ini jangan anggap remeh jamaah. Makanya sengantuk mungkin pertahankan untuk bisa membaca Bismika Allahumma plek. Saking ngantuknya, gak lengkap sampai. Sebisa mungkin tetap bisa baca zikir. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Orang kadang kalau sudah sangat ngantuk baca ayat kursi itu gak tekan-tekan gurih. Kok gak rampung-rampung? Padahal cuma satu ayat. Saking ngantuknya. Daripada nanti Anda baca salah firman Allah ayat kursi, mungkin Anda tunda untuk tidur kali ini karena saking ngantuknya nggak baca ayat kursi. Tapi sebisa mungkin zikir yang lain jangan sampai ketinggalan, terutama untuk zikir-zikir yang pendek. Tanya. Berikutnya adalah penyesalan orang mukmin disebabkan karena amalnya tercampur dengan riya dan kotoran hati yang lainnya, ujub, sum'ah dan seterusnya. Karena orang ini menyesal, sebabnya apa? Amalnya tidak bisa dia manfaatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura." Aku hadapi amal yang telah mereka kerjakan, lalu Allah jadikan amal itu seperti debu yang berterbangan sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Allah Subhanahu wa taala juga gambarkan orang yang berinfak riya diiringi dengan al-mannu, diundat-undat, selalu disebut-sebut di hadapan orang yang menerima infak. Seperti apa? Batu, di atasnya ada pasir, lalu turun hujan yang sangat deras. Fatarakahu salda, maka sebab hujan yang deras tadi batu ini kembali licin, nggak ada bekas apapun. Di mana tanah yang ditaruh, kemudian disebabkan karena dia riya, dia al-mannu, suka mengundat-undat, merasa berjasa dengan air yang diguyurkan di atasnya, hilang sama sekali. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, dia tidak bisa mendapatkan apapun yang telah dia kerjakan. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada penyesalan al-mubtadi'ah, orang yang salah dalam beramal. Beramal tapi tidak sesuai sunnah. Allah tegaskan hal ini di surat Al-Kahfi ayat 103. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, apakah aku telah sampaikan kepada kalian tentang orang-orang yang paling rugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang yang menyimpang amalnya di kehidupan dunia. Orang yang menyimpang sa'yuhum, usahanya di kehidupan dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sementara dia merasa dia berbuat baik, sehingga dia menganggap dirinya sedang beribadah. Tapi hakikatnya dia dalam kondisi apa? Orang yang sedang rugi amalnya. Ada sebuah cerita yang disampaikan oleh Abu Amr al-Jawni rahimahullah. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
pernah berangkat ke Syam. Kemudian ketika sampai di Syam, beliau melihat ada seorang rahib yang kurus, kering, mungkin juga badannya pucat, sedang beribadah di dalam kuilnya. Dan rahib ketika itu rata-rata punya musola khusus, sehingga musola A ini dihuni oleh rahib A, musola B dihuni oleh rahib B, dan begitu seterusnya. Dia punya musola khusus. Lalu dipanggil oleh Amirul Mukminin, ya rahib, wahai rahib, kesini, kesini. Datanglah dia, karena dia sebagai rakyatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Syam ketika itu sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Rahib datang menghadap. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat sang rahib dari atas sampai bawah. Kemudian beliau menangis. Fabaka Umar. Orang yang membersamai Umar bertanya, "Wa ma yubki?" Loh, kenapa kok Amirul Mukminin menangis? Anda ini ada apa kok menangis? Melihat pastor nangis. Kemudian beliau mengatakan, aku teringat firman Allah Subhanahu wa taala, "Amilatun nasibah tasla naron hamiyah." Ada orang yang lelah beramal. Dia habiskan waktunya, jasadnya, dirinya untuk beramal. Masya Allah. Sehingga dia berjuang sampai nggak nikah, jarang makan, nggak terawat badannya, disebabkan karena fokus beramal. Tasla naron hamiyah, tapi nyemplung neraka. Apa yang bisa dia dapatkan? Rugi dunia akhirat. Dalam keyakinan si rahib, dia melakukan seperti itu, harapannya adalah bisa mendapatkan surga yang paling tinggi dibandingkan yang lain. Apalagi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, mereka itu berlomba-lomba untuk rajin ibadah dengan maksud apa? Agar diutus jadi nabi. Karena mereka membaca dalam kitabnya akan ada nabi terakhir setelah Isa. Dan mereka berlomba-lomba untuk memperebutkan tampuk kenabian. Sehingga ada yang gak pernah keluar dari kuilnya, ada yang puasa tiap hari, ada yang tahajud tiap malam, ada yang ibadah. Intinya mereka berlomba-lomba ibadah. Tapi yang namanya status nabi itu bukan dari hasil usaha manusia. Namun status nabi itu murni hibah dari Allah. Sehingga orang itu sangat soleh, berjuang sehebat apapun, kalau tunjuk jadi nabi gak bakalan jadi nabi. Beda dengan tingkatan ketakwaan, itu atas usaha manusia. Penghambaan itu atas usaha manusia. Tapi kalau status jadi nabi, diutus jadi nabi, murni hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang ditunjuk oleh Allah jadi nabi gak pernah ada dalam pikirannya kalau beliau adalah calon nabi. Apa buktinya? Pada waktu pertama kali beliau mendapatkan wahyu, yang terjadi apa? Beliau apa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW? Ketakutan. Beliau ketakutan. Dan beliau nggak tahu kejadian apa ini kok sampai ada orang yang merangkulku dari belakang, kemudian saya diminta untuk membaca Iqra. Dan beliau cuma menyampaikan, "Ma'ana biqari'in," aku nggak bisa baca. Andaikan beliau tahu kalau beliau calon nabi, alhamdulillah cita-citaku terwujud. Malaikat telah. Yang terjadi bukan demikian jamaah. Beliau ketakutan. Akhirnya beliau pulang menemui Khadijah radhiyallahu anha, istrinya, orang motivator suami. Anda kalau ketakutan terus pulang, lapor ke istrinya, malah tambah wedi, tambah medeni. Kandani rasa metu kok metu. Khadijah radhiyallahu anha menenangkan, Allah la yuhzikallah, Allah enggak bakalan membuat Anda sedih. Kenapa? Karena suka beramal, suka berbuat baik. Jadi dimotivasi oleh Khadijah. Akhirnya dibawalah Nabi Muhammad SAW ke hadapan
Waraqah bin Naufal, yang beliau tentang masalah ini. Karena Waraqah bisa membaca Taurat dan bahkan disebutkan dalam biografi Waraqah menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Arab. Nah, Waraqah yang paham, dzakan namus alladzi unzila ila Musa. Itu adalah an-namus yang turun kepada Musa. An-namus itu nama lain Jibril dalam bahasa Ibrani. Waraqah paham, itu namus. Nabi SAW nggak paham. Karena tidak pernah punya bayangan kalau beliau akan menjadi seorang nabi. Sehingga nabi itu murni hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke sini. Terakhir mereka berjuang, gimana caranya biar sehingga pada Umar suasana seperti itu beliau menangis. Kok ada manusia kayak gini, lelah beribadah, lelah berjuang, namun nggak dapat sepeser pun manfaat. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Selanjutnya kita akan beralih kepada penyesalan orang kafir. Penyesalan orang kafir itu beraneka ragam, tergantung dari tingkat kekufurannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan orang kafir itu semakin menyesal karena Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan surga kepada mereka, seolah-olah mereka punya harapan untuk bisa mendapatkannya, namun kemudian Allah hilangkan. Disebutkan dalam hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulun nara ahadun illa uriya maq'adahu minal jannah law ahsana. Tidaklah satupun manusia masuk ke dalam neraka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan tempatnya di surga. Setiap kali ada orang yang masuk neraka, Allah tunjukkan dulu, itu loh tempatmu di surga. Kalau kamu dulu orang baik, itu dapat itu. Itu adalah tempatmu di surga. Kalau kamu orang baik, kamu bisa dapat itu. Jadi Allah tampakkan, nek kowe dhisik wong apik, iso entuk kaya ngono. Andai kan dulu kamu ini orang yang baik, kamu bisa mendapatkan tempat yang indah itu. Kata Nabi SAW, liyakuna alaihi hasratan, agar semakin muncul penyesalan yang besar pada dirinya. Kenapa dulu saya nggak jadi orang yang baik? Demikian pula orang yang masuk surga. La yadkhulul jannata ahadun. Setiap orang yang masuk ke dalam surga, illa uriya maq'adahu minan nar law asa'a. Setiap orang yang masuk surga Allah tampakkan tempatnya di neraka kalau dia orang yang jahat. Inilah tempatmu di neraka. Andaikan dulu ketika di dunia kamu jadi orang jahat, kamu ada di sini. Tapi Allah selamatkan kamu dan sekarang kamu ada di surga. Sehingga penduduk surga ditampakkan tempat di neraka, penduduk neraka ditampakkan tempat di surga. Kalau penduduk neraka ditampakkan surga agar dia semakin menyesal. Terus penduduk surga ditampakkan neraka, tujuannya apa? Kata Nabi SAW, liyazdada syukran, agar mereka semakin bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah selamatkan kami. Karena itulah pujian yang diberikan kepada penduduk surga saat mereka masuk surga, Bapak. Apa pujiannya? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Zat yang telah menunjukkan kami lihada, untuk bisa mendapatkan nikmat ini. Sehingga hidayah yang barangkali selama ini kita sepelekan, kita tidak menganggap itu sebagai nikmat yang besar, oleh penduduk surga itu dianggap sebagai nikmat yang paling besar, sehingga yang mereka sebut saat mereka dimasukkan ke dalam surga adalah nikmat hidayah. Selanjutnya, penyesalan orang kafir karena mereka tidak bisa mati dan mereka berangan-angan untuk mati. Allah berfirman di surat An-Naba ayat yang terakhir, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah
Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada hari di mana manusia itu melihat apa yang telah mereka kerjakan, dan orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba, andaikan dulu saya itu jadi tanah, jadi debu. Dan ini diucapkan oleh orang kafir setelah mereka melihat hisab yang terjadi pada binatang. Binatang dibangkitkan enggak jamaah? Dibangkitkan atau tidak? Apa dalilnya? Apa dalilnya? Bicara masalah akhirat tanpa dalil tidak boleh. Apa dalilnya? Wa idzal wuhushu husyira. Pada hari di mana al-wuhush, binatang-binatang itu dikumpulkan oleh Allah. Dan binatang dikumpulkan oleh Allah dalam rangka untuk apa? Menjalani qisas. Mereka menjalani qisas. Yang pernah mendolimi bukti keadilan mutlak. Setelah mereka menjalani, jadikan mereka sebagai tanah, sudah nggak ada bekasnya. Akhir berangan, andaikan saya dulu jadi pitik, saya hancur sudah. Cita-cita mereka jadi binatang baru ngomong ketika di yaumil kiamat. Ketika di dunia mereka nggak merasakan itu, sehingga mereka mengharapkan untuk mati min syiddatil hasrati wan nadam, karena saking besarnya penyesalan yang terjadi pada diri mereka. Selanjutnya, penyesalan orang kafir karena mereka mengikuti setan, mengikuti iblis. Allah Ta'ala berfirman di surat Ibrahim ayat 22. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Setan berkhutbah, dan yang dimaksud setan di sini adalah iblis. Iblis berkhutbah. Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan yakhtubu iblisu ala minbari minan nar. Iblis berkhutbah di atas mimbar yang terbuat dari api. Insyaallah ya. Suasananya kayak gimana? Dia berkhutbah di atas mimbar yang terbuat dari api. Apa isi khutbahnya? Khutbah ini yang mendengar adalah orang yang tidak mau mendengarkan khutbah ketika di dunia. Orang kafir. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Allah telah memberikan janji yang benar kepada kalian. Wa wa'adtukum, dan aku juga memberikan janji kepada kalian. Fa akhlaftukum, namun janji itu saya ingkari. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, dan aku tidak punya kekuatan sepeser pun untuk memaksa kalian berbuat maksiat. Anda ketika berbuat maksiat, apakah tangannya bergerak sendiri? Saya itu nggak mau ngeklik ini, tapi kok tangan saya bergerak ngeklik ini, kenapa Ustadz ya? Ada kayak gitu? Oh, itu barangkali didorong sama setan. Iblis menyatakan seperti itu di hadapan orang-orang yang ada di neraka. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin. Aku nggak punya kuasa untuk memaksa kalian berbuat maksiat. Illa an da'autukum, selain aku ngajak kalian, fastajabtum li, tapi kalian menuruti ajakanku. Fala talumuni, karena itu jangan salahkan aku. Walumu anfusakum, salahkan diri kalian. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menolong kalian dan kalian juga tidak bisa menolongku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku mengingkari perbuatan kesyirikan yang dulu kalian kerjakan. Innadz zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang musyrikin, orang-orang zalim, mereka mendapatkan adab yang sangat menyakitkan. Masya Allah. Sehingga iblis menyatakan demikian ketika di neraka, dan semua orang menyalahkan iblis gara-gara kamu. Ya, sudah, kita semuanya dapat siksa di sini.
Percuma saja saling menyalahkan. Makanya antara penduduk neraka yang terjadi apa, Pak? Saling berantem. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghukum penduduk neraka itu tidak hanya hukuman fisik. Mari kita bersatu, kita kokohkan persaudaraan kita. Karena sama-sama dihukum oleh Allah. Enggak ada, Pak, suasana seperti itu. Berbeda dengan penduduk neraka. Qalbuhum qalbun, qulubuhum ka qalbin wahid. Hati mereka seperti satu hati. Sehingga penduduk neraka yang penduduk surga yang mendapatkan tingkatan surga paling rendah, dia merasa paling bahagia. Enggak ada perasaan iri, enggak ada perasaan hasad dengan orang yang berada di atasnya. Yang terjadi pada penduduk surga. Mereka bersaudara, ya. Ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Allah jadikan mereka bersaudara dan mereka saling berhadapan-hadapan di atas ranjang-ranjang mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana neraka. Neraka baik yang semua neraka, maksiat maupun yang diajar, semuanya dimasukkan ke. Allah ceritakan di surat Al-Ahzab ayat 67. Wa qalu rabbana inna ata'na sabila. Mentaati para pemuda dari minal adabi wa azab kepada mereka, laknat mereka dengan laknat yang jadi kebencian itu muncul, mereka sangat mencaci itu tidak. Yang terjadi apa? Bikin hati capek dan lelah. Ya. Andaikan dalam satu masjid ini ada satu orang yang Anda benci, begitu Anda datang, lihat motornya saja sudah sakit hati. Iki kok ono neng kene. Itu baru lihat motornya. Begitu masuk masjid dicari mana orang yang paling dibenci. Oh, di sudut sana. Yang dibenci di sudut paling belakang. Langsung dia ambil posisi jadi imam. Paling depan. Makanya permusuhan itu melelahkan, membuat capek, sehingga orang yang punya permusuhan dengan yang lain pasti hidupnya tidak nyaman. Karena itulah sampai Nabi SAW meminta kepada sahabat, kalau kalian menjumpai ada teman kalian yang melakukan pelanggaran apapun yang sifatnya pribadi, jangan dilaporkan kepada beliau. Beliau minta jangan dilaporkan. Ya. Misalnya ketemu fulan, wah kemarin saya memergoi si fulan, ngapain dia? Ngerokok. Tapi ketika lihat saya langsung itu jangan diceritakan RT kepada orang seperti itu. Temannya yang keliru, yang beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sudah dilaporkan, akhirnya ketika Rasul dengan orang yang punya ini, jadinya gimana? Ada perasaan gak enak. Wah, kamu kemarin sudah melakukan kayak gitu. Jadi ada perasaan gak enak. Apalagi kalau yang dipergoki tadi tahu dia dilaporkan, wah makin gak enak. Semakin menimbulkan ketegangan. Makanya Nabi SAW ingin ketika ketemu sahabatnya dalam kondisi munsyarikhas sadr, lapang dadanya, nggak punya perasaan nggak enak dengan sesama. Dan itu salah satu di antara caranya adalah jaga, jangan terlalu sering kepo dengan orang lain. Selanjutnya jamaah, orang kafir menyesal karena mereka tidak bisa kembali ke dunia. Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 99.
hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika sudah datang kematian kepada mereka, mereka mengatakan rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu salihan, agar aku bisa beramal saleh. Tapi enggak mungkin. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh yang dulu aku tinggalkan. Dulu aku belum beriman, agar nanti aku bisa beriman ya Allah. Dulu aku enggak salat, agar aku bisa salat, dan seterusnya. Wa mi barzakhun ila yaumi kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya ucapan lisan saja yang enggak mungkin akan terjadi. Karena di belakang mereka ada barzakh. Barzakh di sini apa? Alam kubur, disebut sebagai alam barzakh. Barzakh artinya pemisah. Ila yaumi yub'atsun, mereka berada di alam barzakh sampai kiamat. Sehingga enggak mungkin mereka bisa kembali ke dunia. Ada satu pertanyaan. Allah Maha Adil, sehingga Allah memberikan hukuman kepada hamba sesuai dengan tingkatan kesalahannya. Yang jadi pertanyaan, orang kafir, mereka berbuat kafir selama berapa tahun? Selama masa hidupnya. Ada yang dikasih oleh Allah, misalnya orang kafir yang paling panjang umurnya berapa tahun? Anggaplah dia mati di usia 100 tahun. Dia dikasih oleh Allah umur sampai usia 100 tahun. Berarti dia berbuat kekufuran selama berapa tahun? Bayi kan gak dihitung, Pak. Anggaplah misalnya dari balik 85 tahun. Dia berbuat syirik selama 85 tahun. Tapi kenapa hukumannya abadi? Khalidina fiha abada, kekal di neraka selamanya. Kenapa hukumannya tidak 85 tahun? Wong syiriknya 85 tahun. Karena di akhirat tidak ada kematian. Yang dihitung itu kan hukuman berdasarkan pelanggaran. Pelanggaran orang musyrikin, mereka berbuat syirik selama usia hidupnya. Dipotong sebelum balik. 85 tahun anggaplah misalnya. Tapi kenapa hukumannya enggak ada batas? Sehingga di akhirat enggak ada kematian. Kenapa enggak kemudian dia dihukum 85 tahun, sekarang bersih 0, dimasukkan ke dalam surga yang paling bawah? Kenapa tidak demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian. Walau ruddu la'adu lima nuhu'an. Andaikan mereka dikembalikan ke dunia, orang kafir itu lanjut kafir. Baik, orang kafir tadi yang usianya 100 tahun. Pertanyaannya, mau dikasih usia berapa lagi agar dia jadi muslim? Andaikan dia enggak mati-mati. Andaikan orang kafir ini enggak mati-mati, mau dikasih usia berapa lagi biar dia jadi muslim? Tanpa batas ya. Terus kenapa kok dia mati di usia 100? Ya memang fisiknya sudah enggak kuat. Sehingga andaikan Allah kasih fisiknya itu selalu sehat, enggak tua-tua, sebagaimana seperti usia 30 tahun misalnya, tetap seperti itu selama-lamanya, dia akan kafir selama-lamanya. Cuman siklus hidup manusia nggak bisa demikian. Fisik mengalami penurunan, semua fungsi organ hilang, akhirnya dia pun mati. Sesuai dengan usia yang Allah berikan. Sehingga dia mati itu bukan karena batas dia kafir, bukan. Mati itu bukan batas akhir kafirnya, bukan. Tapi batas fisiknya tidak bisa menahan dirinya. Dia mati bukan batas akhir kafir. Karena kalaupun dia dikasih oleh Allah tambahan misalnya 100 tahun plus 1 hari, 1 hari itu pun kafir. Tambah lagi 3 hari, 3 hari tetap kafir.
Sekarang satuannya diganti 3 tahun, tetap kafir. 300 tahun, ya tetap kafir. Makanya hukumannya abadi. Tidak ada yang cacat dari keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kenapa orang kafir dikasih hukuman yang abadi? Karena orang kafir itu kafir selamanya, maka hukumannya juga selamanya. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu, kalaupun mereka dikembalikan ke dunia, mereka juga akan balik lagi melakukan kekufuran. Baik, wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah Ta'ala untuk bisa mendapatkan Firdaus. Nabi SAW bersabda, "Idza sa'altumul jannata fas'aluhu al-firdaus, fa innahu a'lal jannah wa awsatuha." Kalau kalian minta surga, maka mintalah Firdaus, karena surga itu surga yang paling tinggi, karena Firdaus itu surga yang paling tinggi dan yang paling awsat. Yang dimaksud dengan awsat adalah yang paling bagus. Sehingga disebut sebagai surga Firdaus yang paling tinggi dan yang paling bagus. Nabi SAW minta kepada kita agar memohon kepada Allah untuk bisa mendapatkannya. Ada sebagian yang menjelaskan seperti ini. Kenapa kita tidak boleh meminta surga derajat yang paling rendah? Ya Allah, saya tahu diri ya Allah. Saya ini orang yang banyak berbuat maksiat, utang banyak belum lunas, yang riba juga masih belum kelar. Saya tahu diri, udahlah dikasih surga yang paling rendah, tidak apa-apa. Dia minta surga yang paling rendah. Kalau nggak dikasih, bawahnya apa? Tapi kalau kita minta surga yang paling tinggi, kalaupun nggak dikabulkan, semoga tetap mampir di bawahnya. Dan derajat surga itu sangat banyak, sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Bisakah kita jumpa Nabi SAW? Jawabannya bisa. Karena seorang mukmin bisa bertemu Nabi SAW di akhirat. Taib. Berjumpa dengan Nabi SAW itu ada 3 pembahasan. Pertama, berjumpa dengan ruh Rasulullah SAW di dunia. Seperti ini tidak mungkin terjadi. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat yang khusus untuk menyampaikan salam umat beliau kepada beliau. Rasulullah SAW pernah menyampaikan tentang anjuran untuk memperbanyak salawat dan salam kepada beliau pada saat hari Jumat. Pada saat hari Jumat. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Kaifa nusallimu alaika wa qad arimta?" Ya Rasulullah, bagaimana Anda bisa menjawab salam kami wa qad arimta, padahal Anda sudah jadi tanah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Innallaha harrama jasadal anbiya 'alal ardi." Allah haramkan bumi untuk memakan jasadnya para nabi, sehingga jasad beliau utuh. Lalu dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Inna lillahi malaikatun sayyahina fil ardh." Allah punya beberapa malaikat yang mereka berkeliaran di muka bumi. Yuballighuni an ummatis salam. Allah sampaikan salam dari para umatku untukku. Malaikat ini menyampaikan salam dari para umatku untukku. Sehingga ketika bapak-bapak mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad, di situ kita menyampaikan salam untuk beliau. Malaikat ini mengantarkan kepada beliau, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, fulan menyampaikan salam kepadamu." Lalu Nabi SAW menjawabnya. Baik. Sehingga ini dalil kalau manusia bisa ketemu Nabi SAW dalam arti rohnya datang, tidak perlu ada malaikat.
Tidak perlu ada malaikat. Sementara keyakinan sekelompok sufi yang mereka menganggap bahwasanya arwah Nabi SAW akan datang saat malam Maulid, lalu kita yang berzikir di malam itu disyariatkan untuk berdiri menyambut arwah Nabi SAW, ini lebih dekat kepada mitos dan tidak ada dalil pendukung yang bisa menguatkan hal itu. Karena ruh para nabi itu berada di tempat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan kalau kita menyampaikan salam, malaikat menyampaikan, menghantarkan salam itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ketemu Nabi SAW dalam mimpi. Jawabannya ini sangat mungkin terjadi. Faman ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia betul-betul melihatku. Karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW. Setan tidak bisa menyerupai Nabi SAW. Baik, tolong bedakan dua hal ini. Setan tidak bisa menyerupai Nabi SAW, lalu menampakkan dirinya kepada manusia ketika mimpi, di alam mimpi. Yang kedua, bedakan dengan yang kedua. Setan bisa mengaku dirinya sebagai nabi ketika menampakkan dirinya kepada orang yang sedang bermimpi. Misalnya begini. Ya, setan menyerupai orang yang serba putih. Pakai jubah putih, rambutnya putih, jenggotnya putih, alisnya putih, semuanya serba putih. Lalu dia ngomong kepada orang ini, aku nabi. Nah, orang ini kan tidak kenal seperti apa ciri fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin nggak setan seperti itu? Sangat mungkin. Dia bisa menggoda manusia dengan cara seperti itu. Aku nabi. Sehingga dia datang dengan mengaku nabi, bisa. Tapi kalau menyerupai fisik Nabi SAW, tidak bisa. Makanya kalau sahabat mimpi ketemu Rasulullah SAW, pasti benar. Karena beliau kenal ciri fisik Nabi SAW itu kayak gini, mereka tahu. Mereka pernah melihat wajah Rasulullah SAW. Sehingga ketika mereka ketemu wajah seperti itu dalam mimpi, mungkin. Kita kan nggak pernah lihat wajah Nabi SAW. Manusia yang jauh dari zaman beliau nggak pernah punya bayangan seperti apa wajah Nabi SAW. Lalu dia bermimpi ketemu orang yang serba putih, jubah putih, rambut putih, jenggotnya putih, bawa tas Hello Kitty. Yo, jangan disebut Nabi, gak cocok. Sehingga yang seperti ini kadang orang terus tertipu. Saya ketemu Nabi SAW, yang terlihat apa Pak? Kakinya saja. Cuman saya lihat punggungnya saja Mas. Saya lihat punggungnya, kayaknya itu Nabi SAW. Dari mana Anda tahu kalau punggung itu punggung Nabi SAW? Makanya Muhammad bin Sirin rahimahullah memberikan peringatan. Siapa yang mengaku pernah bermimpi ketemu Nabi SAW, ceritakan kepadaku. Kalau ciri fisiknya salah, berarti itu bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bagian inilah sebagian orang itu tertipu, sehingga dia merasa ketemu Nabi SAW lalu mendapatkan banyak pesan. Apa pesannya? Tolong ya, nanti kamu kalau sudah bangun, saya sampaikan pesan. Selimuti seluruh kuburan. Selimuti seluruh kuburan. Paham ya? Kemudian kuburannya diselimuti. Dikasih apa? Kicing. Akhirnya dia kadang dapat pesan A, pesan B. Salah satunya adalah Al-Busiri, penulis qasidah Burdah. Dia ngaku bermimpi ketemu Nabi SAW dan dikasih burdah, selendang. Lalu mendapatkan ajaran qasidah Burdah. Padahal qasidah Burdah itu berisi kalimat kesyirikan, karena di situ ada bentuk pujian kepada Nabi Muhammad SAW melebihi batas. Wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam wa min judika dunya wa dharratuha. Bagian dari ilmumu ya Rasulullah adalah ilmu tentang Lauhul Mahfuz dan apa yang ditulis oleh pena pencatat takdir. Jadi Nabi SAW tahu semuanya.
Lah bagian untuk Allah yang mana? Diborong semua oleh Nabi SAW. Wa min judika dunya wa darratuha. Dan bagian dari kemurahanmu ya Rasulullah adalah terciptanya dunia dan akhirat. Sehingga dunia dan akhirat itu ada karena kemurahan Nabi SAW, bukan kemurahan Allah. Makanya para ulama melarang membaca kalimat ini, meskipun ini cukup tersebar di masyarakat, karena penulisnya mengaku dia ketemu Nabi SAW dan diajari kasidah seperti ini. Dan kita bisa tegaskan, mungkin saja setan menampakkan diri kepadanya dan mengaku Nabi, lalu dia percaya kalau itu Nabi. Makanya jangan gampang ngeklaim, kayaknya kok tadi malam saya ketemu Nabi ya. Jangan gampang ngeklaim demikian. Setan bisa bermain di situ. Sehingga kalau Anda kurang begitu ngerti tentang ciri fisik Rasulullah SAW, lalu ketemu ya wajah putih atau apa, jangan gampang mempercayai kalau itu Nabi. Baik. Yang ketiga adalah ketemu Nabi SAW di akhirat. Dan ini bagian dari yang perlu kita imani, karena mukmin akan ketemu Rasulullah SAW di mana? Di telaga. Nabi SAW mengatakan, wa ana faradtukum 'alal haud. Aku tunggu kalian di telaga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seseorang yang meninggal secara mendadak di mata manusia, di sisi Allah tidak ada istilah mendadak. Apakah ada dalil yang menerangkan bahwa itu sebagai nikmat atau sebagai ujian? Meninggal secara mendadak. Nah, al-mautul fuja'ah, mati secara mendadak, ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya. Apa sisi baiknya? Orang ini terselamatkan dari musibah dunia, sehingga dia tidak mengalami sakit lama, tidak merasakan derita ranjang rumah sakit yang lama dan seterusnya ketika dia meninggal dalam kondisi mendadak. Kemudian apa sisi buruknya? Dia nggak bisa berwasiat, nggak bisa menyampaikan pesan tertentu sebelum meninggal dunia, kalaupun ada sesuatu yang harus dia sampaikan. Nah, sedangkan apakah itu memberikan pengaruh di akhirat? Jawabannya tidak berpengaruh, kembali kepada amal yang dia kerjakan. Maka pertimbangan mati mendadak adalah pertimbangan dari sisi kondisi dunia. Mati mendadak nggak bisa berwasiat, nggak bisa memberikan pesan kalau dia butuh memberikan pesan tertentu, sehingga bisa jadi dia masih punya utang, tapi keluarganya nggak tahu. Mati mendadak sudah urusannya jadi berkepanjangan. Itu salah satu di antara madaratnya. Tapi kalau dibandingkan dengan orang yang sakit lama, ada orang sakit lama bolak-balik masuk rumah sakit, menghabiskan banyak biaya. Orang yang mati mendadak terselamatkan dari itu, sehingga dia tidak terfitnah dengan fitnah sakitnya. Meskipun kalau yang sakit lama ini berusaha untuk selalu bersabar, insya Allah akan menggugurkan dosa. Wallahu a'lam. Apakah mengharapkan jabatan seperti supervisor atau manajer di perusahaan swasta termasuk juga akan disesali? Jika punya wilayah, termasuk di antara yang disesali. Nah, jabatan seperti manajer dan supervisor, wallahu alam, yang saya pahami ini sebatas hierarki dalam dunia kerja kalau perusahaannya itu swasta. Karena kan tidak menentukan kebijakan terhadap publik ya. Misalnya supervisor untuk bagian teknisi tertentu, itu hierarki dalam dunia kerja, dia punya beban tugas yang lebih banyak karena dia dijadikan sebagai supervisor. Dan sifatnya hanya untuk menentukan bahwasanya orang ini lebih berhak untuk dapat beban kerja ini, dan dia karena itu berhak untuk mendapatkan gaji yang lebih besar. Karena itu yang kami pahami sebatas mendapatkan jabatan yang lebih tinggi di perusahaan swasta, umumnya itu niatnya adalah biar dapat gaji yang lebih
gede ya, dia dapat gaji yang lebih besar. Bukan karena masalah pengaruh, karena saya pingin nanti masjid saya turun IMB-nya. Nggak ngefek kok kamu kerja di perusahaan Cina kan misalnya, atau di perusahaan Korea, kan nggak ada hubungannya dengan perizinan, atau di perusahaan asing yang lainnya. Berbeda ketika antum misalnya mengharapkan jabatan yang itu punya pengaruh terhadap kebijakan publik. Disitulah yang perlu untuk diperhitungkan, karena mengharapkan jabatan seperti itu diantara yang akan disesali oleh seorang mukmin. Saya pernah dengar bahwasanya setiap amal baik yang terlewat bisa diqadha. Jawabannya tidak semua ya. Contoh sholat sunnah fajar ba'da subuh karena sudah keburu iqamah. Betul, ini ada prakteknya di zaman Nabi SAW, dan beliau sendiri juga memerintahkan bagi yang nggak sempat qobliyah subuh, maka silahkan dikerjakan di waktu duha. Ada dua riwayat untuk orang yang ketinggalan qobliyah subuh. Satu, beliau perintahkan untuk dikerjakan di waktu duha. Yang kedua, Nabi SAW pernah melihat ada orang yang mengerjakan qobliyah subuh setelah salam sholat subuh, dan Rasulullah SAW mendiamkannya, sehingga itu jadi apa? Takrir, sunnah takririyah. Atau baca doa sebelum tidur dibaca setelah bangun karena ketiduran. Ini percuma kalau yang kayak gini. Kalau Anda sudah bangun, bacanya alhamdulillahilladzi ya, bukan bismika Allahumma amutu wa ahya. Nah, doa bismika Allahumma amutu wa ahya dibaca setelah sholat subuh, berarti nambah turu. Jangan ketika keluar dari toilet Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ini balik meneh berarti. Lah tadi belum baca ya Pak, Anda sudah salah tempat. Ya sudah, keluar dari toilet ada doanya sendiri. Apa doanya? Masya Allah, ghufranaka. Sudah jam 9 ya. Karena pertanyaan masalah muamalah disampaikan di sini, dan mengingat pembahasan kita bukan muamalah, mohon maaf tidak bisa kita bacakan. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga jadi materi yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.